Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai Barongan Pring bagian 1. Jadi Barongan Pring itu kalau nggak salah bambu ya. Mohon maaf kalau salah. Di cerita kali ini akan menceritakan mengenai dua orang pria yang bernama Anto dan Fadlan. Mereka itu akan melakukan perburuan burung di hutan bambu. Nah, seperti biasa, tentunya perburuan mereka ini tidak akan menjadi perburuan yang biasa-biasa saja. Namun, mungkin akan menjadi perburuan yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @demozyan @demozyn ya. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Sebelumnya, gue juga bakal menyamarkan tempat dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini untuk kenyamanan bersama. Segelas kopi panas yang baru matang menjadi teman Fadlan untuk malam yang hening ini. Setelah seharian bekerja, kini waktunya untuk dia bersantai menikmati waktu dan malam yang cerah. Tak lupa, sebungkus rokok gudang garam pun menemaninya. Dikepulkannya asap rokok ke arah depan sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Lagunya terhenti sejenak kalau ada notifikasi WhatsApp masuk dari kawannya yang bernama Anto. "Lan, cari burung yuk." "Ayo, gue juga gabut nih," balas Fadlan dengan cepat. "Ya udah, kesini ya ke rumahku," balas Anto tak kalah cepat dari Fadlan. Fadlan sedikit meminum kopi sebelum dimasukkan ke dalam rumah. Kemudian Fadlan bergegas untuk ke rumah Anto. Karena harus masuk pekarangan, bahkan pemakaman, untuk sekedar mencari atau mengejar burungnya. Tak berapa lama, Fadlan sudah sampai di depan rumah Anto. "Ayo cepet, berangkat aja," ajak Fadlan yang sudah merasa tidak sabar. "Lagi tak siapin senjata sama bekal kita dulu ya," begitu kata Anto. Setelah semua persiapan sudah beres, mereka pun segera berjalan ke belakang rumah Anto dan masuk ke dalam pekarangan yang gelap dan memberikan nuansa berbeda. Apalagi ditambah suasana yang masih basah karena tadi sore diguyur hujan. Lembab memberikan kengeriannya tersendiri. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke atas pepohonan tinggi, karena disitulah biasanya burung akan bertengger. Mata mereka harus jeli untuk memastikan antara burung, daun, ranting, atau hal lainnya. Tak terasa mereka sudah sangat jauh dari rumah Anto maupun rumah warga lainnya. Mereka sudah masuk jauh ke dalam pekarangan. "Sst, sst." Fadlan memberikan kode kepada Anto untuk melihat ke arah sorotan senter Fadlan. "Wah, burung besar nih," ucap Anto dengan suara pelan seperti orang berbisik. Anto pun mengkokang senapan anginnya. Setelah dirasa cukup, dia mengarahkannya pada target seekor burung perkutut yang nampak tengah bertengger di ranting pohon kesambi yang besar. Dibidiknya burung tersebut dengan sebelah mata untuk lebih memfokuskan bidikannya. Namun, sesaat sebelum Anto menembakkan peluru dari dalam, terdengar suara berdehem dari balik pohon kesambi di depannya. Anto pun mengurungkan niatnya, menarik baju Fadlan dan berjalan mundur untuk menjauhi pohon tersebut. Seakan mengerti apa yang terjadi, Fadlan pun hanya terdiam dan mengikuti langkah Anto berjalan mundur dan segera menjauhi dari pohon tersebut. Setelah lumayan jauh dari pohon tersebut, barulah Fadlan menanyakan, "Apa yang terjadi? Kamu kenapa tadi ngajak mundur?"
Tanya Fadlan yang merasa heran sekaligus penasaran. Udah, gak usah dibahas. Kamu tahu sendiri, ada sesuatu yang gak beres. Ya udah, ayo cari lagi, ajak Fadlan yang tetap tenang. Mereka berdua memang nekat dan berani, dan sudah seharusnya juga mengingat hobi mereka ini yang gendeng. Karena di saat orang lain sudah tertidur atau berkumpul dengan teman tongkrongannya, mereka malah menyibukkan diri mereka dengan mencari burung. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu sering berburu karena kesibukan masing-masing. Jadi hanya untuk menghilangkan rasa bosan dan mencari kesenangan saja. Tak terasa mereka sudah masuk jauh ke dalam pekarangan. Mereka menuju pekarangan bambu di ujung desa untuk mencari burung elang. Karena biasanya setiap berburu mereka selalu melihat burung elang di pekarangan bambu tersebut. Namun selalu saja gagal untuk menembaknya. Ke rumpun bambu aja yuk, cari burung elang. Biasanya suka ada tuh di atas pohon bambu di daerah sana, ajak Anto. Ya ayo, tapi jangan lewat makam tua sih, rada ngeri, apalagi pohon beringinnya tuh, ucap Fadlan yang sedikit was-was. Bukan tanpa alasan, karena pohon beringin tersebut sering terjadi hal-hal yang mengerikan, dan sudah lama beredar tentang kankernya pohon tersebut. Bahkan sebelum Fadlan lahir, dia teringat cerita-cerita yang ia dapat dari kakek dan para tetangganya tentang pohon tersebut. Mereka pun berjalan ke kanan untuk masuk lewat jalur timur pekarangan bambu. Jalannya memang sedikit mudah dilalui karena merupakan akses sang pemilik pekarangan dan akses orang yang memang mempunyai sawah di daerah ujung desa tersebut. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba Anto menghentikan langkahnya. Kenapa kamu? Tanya Fadlan. Bau singkong kebakar, Lan, jawab Anto yang sambil mengendus-enduskan hidungnya mencari sumber aroma tersebut. Baunya seperti dekat, namun entah di mana. Sejauh mata memandang, hanya rumpun bambu yang gelap dan sepi tanpa ada tanda-tanda api dari orang yang membakar singkong atau lainnya. Mereka pun teringat akan perkataan orang-orang. Kalau mencium bau singkong bakar, berarti ada sosok makhluk dari dunia gaib yang dekat dengan mereka. Mereka pun tidak memperdulikan dan berlalu pergi menuju rumpun bambu di mana biasanya banyak burung di situ. Belum lama mereka berjalan, terdengar suara seperti suara ranting pohon kering yang terinjak. Angin berhembus kencang, namun aneh. Angin terasa panas, tidak sejuk seperti biasanya. Insting sebagai manusia semakin menajam. Seakan mereka tahu bahwa di pekarangan ini bukan hanya mereka berdua, namun ada beberapa sosok lain yang ikut menemani mereka pada malam itu. Mereka bergegas, melangkah setengah terburu-buru. Nafasku ngos-ngosan nih. Kok rasanya gerah sama pengap begini ya? Begitu kata Fadlan. Ya udah Lan, cepet berangkat sampai tujuan, ejek Anto. Akhirnya mereka sampai di rumpun bambu petung yang besar dan gagah, menjulang menusuk malam. Diarahkanlah senter ke segala arah, berharap mendapatkan sesuatu yang mereka buru. Ketika senter Anto mengarahkan ke sudut pohon bambu yang rapat, samar-samar terlihat wajah di antara rapatnya pohon bambu. Astagfirullah, teriak Anto. Kenapa woi? Tanya Fadlan. Enggak Lan, cuma kena ranting bambu. Anto menyembunyikan ketakutan yang baru saja dilihat dari sosok tersebut. Deketan aja toh nyari burungnya biar lebih enak, ajak Fadlan. Mereka pun kembali berjalan memutari rumpun bambu, berharap mendapatkan buruan mereka dan untuk menghilangkan ketakutan yang sedari tadi mengepung keberanian mereka. Itu toh ada burung besar, tunjuk Fadlan dengan senter mengarah ke burung besar berwarna hitam yang hinggap di ranting pohon bambu. Kok aneh, rasanya batin Anto yang baru melihat burung seperti itu di desa ini. Udah, jangan banyak cincong, tembak aja. Senjata dikokang,
Senapan diarahkan, target dibidik dengan mantap. Sesaat, kembali tercium bau singkong bakar disusul kemudian dengan bau sangit yang sangat amat menyengat. Fokus, fokus. Batin Anto meyakinkan dirinya untuk melakukan tembakan. Sesaat sebelum senapan angin ditembakkan, burung itu menoleh ke arahnya. Namun yang mengejutkan adalah burung tersebut berbentuk seperti manusia, namun dengan mata yang berlubang, mulut dan hidungnya yang menyatu dengan darah yang masih menetes. Terdengar suara berdeham kembali yang berat di balik rumpun pohon bambu tersebut. Anto dan Fadlan yang mendengar suara tersebut seketika membuat tubuh mereka kaku. Keringat peluh serta iraman jantung yang tidak karuan membuat suhu tubuh mereka meningkat dengan panas. Hawa yang semula dingin karena hujan tadi sore mendadak menjadi pengap, sumpek, dan panas, seakan mereka berdua tengah berada di dalam keramaian. Dan itu dia cerita mengenai Barongan Pring bagian 1. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Mas Fadlan dan Mas Anto ketika mereka melakukan perburuan tersebut? Lalu sosok burung apa yang sebenarnya mereka lihat? Semuanya akan terjawab di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @zemozin yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.